Halo Sobat Pelajar Indonesia dan juga anak-anak dari kelas 10 SMA Pangudi Lurus Dayu. Selamat datang kembali berjumpa dengan saya Ibu Sisi Liarina Lestari dalam YouTube channel Sisi Liarina Lestari. Nah, pada kali ini kita mau belajar apa ya? Kita akan belajar tentang konsumsi. Ya, masih ada kaitannya dengan bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bab peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar produksi, distribusi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsumsi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini bisa kalian lihat ada 3.6, yaitu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kita akan belajar apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Lalu 3.7, kita akan belajar bagaimana menggambar kurva teori pelaku konsumen. Dan untuk keterampilan, kalian nanti akhirnya akan bisa mempresentasikan teori perilaku konsumen. Baik. Nanti simak terus pembelajaran Bu Sisil pada hari ini, dan selama pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Jadi kalian bisa mencari tahu di internet ataupun di buku-buku modul dan juga PowerPoint yang sudah Bu Sisil share di e-learning. Nah, diharapkan kalian bisa mengembangkan kemampuan kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreasi. Dan kalian dapat menguasai bagaimana sih faktor-faktor konsumsi, lalu kurva teori perilaku konsumen. Baik, kita langsung saja kita simak. Di sini materi-materinya ya sudah ada di sini. Pengertian konsumsi, lalu ada tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan teori perilaku konsumen. Dan nanti ada kurvanya. Nah, kita lihat gambar di sini ya. Kira-kira nih ada beberapa gambar nih. Mana sih kegiatan konsumsi? Yang mana ini? Yang pertama ada gambar mengirimkan barang, lalu ada anak kecil yang sedang makan, dan ada orang yang sedang membuat kue. Nah, tentunya kan kalian tahu ya, yang mana sih kegiatan konsumsi? Kalian akan tahu yang mana yang disebut konsumsi. Gambar berikutnya. Nah, seringkali nih kan kita sehari-hari ya di masa pandemi seperti ini juga kita pasti tidak terlepas dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita kan banyak. Ingin membeli pulsa, ingin membeli kuota, ingin membeli baju mungkin lewat Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ingin membeli HP, ingin membeli laptop. Nah, tentunya semua kebutuhan kita itu banyak sekali ya. Ini erat kaitannya dengan konsumsi. Gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang pergi ke salon. Dan yang kedua, ada gambar orang-orang yang datang ke kantor pengiriman barang. Nah, dari situ kalian akan bisa melihat apa saja sih gambar-gambar yang merupakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya, nah, kita bisa menyimpulkan dari gambar-gambar di atas, oh saya membeli barang, oh saya membeli sesuatu dari toko, entah itu pergi ke salon dan sebagainya. Nah, berarti pengertian dari konsumsi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghabiskan nilai guna barang. Ya, bisa barang dan juga bisa jasa. Nah, tentunya tujuan konsumsi itu apa sih? Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing ya, supaya kita sejahtera. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kenapa kita harus membeli barang? Kenapa kita harus pergi ke supermarket misalnya ya? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Ya, semakin tinggi gaji seseorang, maka konsumsinya juga akan semakin tinggi. Lalu yang kedua adalah harga barang dan jasa. Tentunya kalau harga barang itu mengalami peningkatan harga, maka kita akan berpikir kembali untuk membeli barang tersebut. Ya, bisa jadi kalau harganya naik, maka belanjanya akan lebih sedikit. Nah, ini faktor harga barang.
Yang ketiga dan keempat adalah sikap, gaya hidup, dan juga mungkin status sosial seseorang akan membeli barang yang bermerek. Nah, tentunya kalau orang kaya kan pasti akan membeli barang-barang yang high class ya, yang bermerek. Nah, konsumsinya juga akan semakin tinggi. Yang kelima adalah jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak tanggungan keluarga tersebut, maka konsumsinya otomatis juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Ya, upacara-upacara tertentu di suku-suku tertentu, misalkan upacara pernikahan di suku Batak, itu juga akan mempengaruhi konsumsi akan misalnya hewan-hewan tertentu ya untuk pesta upacara pernikahan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Tentunya kalian sudah jelas ya. Sebelum kita berbelanja, kita juga akan memikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi kita berbelanja. Nah, kita simak gambar berikut ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita minum 10 botol air mineral? 10 botol ya, 10 botol. Nah, apa yang terjadi? Tentunya kalau hanya 1-2 botol kita masih kuat. Nah, kalau 10 botol mungkin kita nggak akan kuat ya. Bahkan akan muntah gitu kan. Nah, itulah yang terjadi terhadap perilaku konsumen. Terlalu banyak konsumsi, terutama ini untuk makanan ya. Makanan dan minuman pasti ada batas titik tertentu di mana ada titik maksimalnya. Nah, ini salah satu teori perilaku konsumen yang akan kita pelajari hari ini. Berikutnya, di sini ada gambar. Beliau adalah Bapak Gosen Laus ya. Hermann Heinrich Gosen, ini adalah yang mencetuskan hukum Gosen, baik itu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, kita akan lihat nih, hukumnya seperti apa. Nah, tentunya berkaitan tentang teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen nanti kita akan pelajari 2 teori. Yang pertama adalah pendekatan kardinal, lalu nanti yang kedua adalah pendekatan ordinal. Nah, kita pelajari dulu yang pendekatan kardinal ya. Yang kardinal itu apa? Nah, kepuasan konsumen atau utilitas konsumen itu kita bisa ukur dengan angka. Jadi kita bisa ukur dengan angka kepuasannya. Nah, hubungannya dengan hukum Gosen yang pertama. Bunyinya seperti ini. Jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, bertambah terus bertambah, kepuasan yang diperoleh konsumen akan semakin tinggi. Tapi setiap tambahan konsumen, kepuasannya akan semakin kecil. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh kasus berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh kasus, misalkan kita makan bakso ceker. Nah, tentunya kalian senang ya makan bakso ceker. Nah, ada beberapa situasi yang ada di sini. Ada 1 mangkok, 2 mangkok, sampai seterusnya 6 mangkok. Apa yang terjadi kalau kita makan sampai 6 mangkok. Nah, kita bisa ukur total utility atau disingkat dengan TU ya. Total utility ini adalah total kepuasan. Mungkin awal 1 mangkok kepuasannya 10. Lalu mangkok kedua 18, mangkok ketiga 24, mangkok keempat 28. Mangkok kelima masih kuat 30. Tapi setelah mangkok kelima, mangkok keenam itu malah turun. Ya, total kepuasannya malah 25. Kenapa seperti itu? Karena kalau semakin banyak kita konsumsi terutama makanan atau minuman, itu bahkan bukan semakin puas, tapi malah ada titik jenuh ya, titik eneknya, ada bahkan bisa sampai muntah kembali. Nah, di situ kita bisa ukur menggunakan angka dengan mencari TU dan MU. Nah, kita di sini akan mencari marginal utility atau kita singkat dengan MU. Angka 10 didapat dari mana? MU itu adalah tambahan kepuasan dari masing-masing TU ya. Nah, di sini kan TU yang pertama 10. Sebelumnya 0. Maka dari 0 ke 10 naik berapa? Tambah berapa kepuasannya? Maka tambahnya 10. Atau 10 dikurangi 0. Maka angkanya MU-nya yang pertama adalah 10. Lalu MU yang kedua kita lihat di sini 8. Nah, 8 dapat dari mana? Dari TU yang pertama dengan TU yang kedua itu naiknya berapa? Kita bisa kurangi. TU kedua 18,
TU yang pertama 10, 18 kurangi 10, maka 8. Begitu pula dengan MU 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Kita lihat, MU yang terakhir, MU yang ke-6 itu hasilnya min 5. Kenapa kok min 5? Tadi setelah kita lihat, oh kalau makannya terlalu banyak, bahkan seseorang itu bisa muntah ya, bisa nggak kuat. Nah, segemuk-gemuknya seseorang pasti akan ada nggak kuatnya ya. Nah, di sini menghasilkan MU yang minus. Ya, 25 dikurangi 30 itu hasilnya min 5. Orang nggak kuat, bahkan hasilnya akan menghasilkan minus 5. Nah, di sini kan jelas ya, menurut hukum Gosen pertama, TU-nya meningkat, total kepuasannya meningkat, tapi tambahan kepuasannya kan akan semakin lama semakin menurun. 10, 8, 6, 4, 2, min 5 itu semakin menurun. Tambahan kepuasannya semakin menurun. Nah, ini adalah hukum Gosen yang pertama. Selanjutnya, kita akan membuat kurva TU dan MU. Nah, untuk yang vertikal kita akan buat TU dan MU. Kita sesuaikan dengan angka-angka yang ada pada tabel sebelumnya. Angkanya berapa saja menggunakan skala-skala. Kalau di sini kita gunakan skalanya 2 ya, maka 2, 4, 6 dan seterusnya. Lalu yang horizontal adalah jumlah mangkok. Ya, mangkok pertama sampai mangkok ke-6. Nah, pertama kita akan buat apa dulu? Kita akan buat garis TU, garis total utility. Nah, kita lihat tabel sebelumnya. Nah, TU yang pertama adalah mangkok pertama 1 ketemu dengan 10, 2 ketemu 18. Nah, kita akan gabungkan titik ini, ya gambarnya kita lihat. 1 dengan 10 kita tarik garis putus-putus, gambar dari kurva. 1 bertemu dengan 10, lalu mangkok kedua ketemu dengan 8. Nah, kita ambil titik-titik potongnya, ya 2 dengan 18, 1 dengan 10, 2 dengan 18 pada garis TU, lalu kita ambil titik-titiknya sampai ke TU yang terakhir ya. TU yang terakhir itu 6 dengan 25, kita ambil titik-titiknya, garis titik potong-potong, lalu titik bertemunya kita kasih titik ya, lalu kita sambungkan garis. Ketemulah yang namanya garis total utility. Nah, berikutnya kita akan buat garis MU. Nah, garis MU maka kita sambungkan kolom yang sebelumnya tabel. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Mangkok ke-1 ketemu dengan 10, mangkok kedua ketemu dengan 8. Nah, sama seperti tadi, kita tarik garis putus-putus ya, sehingga membentuk garis MU. Sampai pada mangkok ke-6 tadi ketemunya kan MU-nya min 5. Nah, di sini sudah kelihatan jelas bagaimana bunyi dari hukum Gosen 1 ya. Total utility-nya akan meningkat seiring berjalannya kita mengkonsumsi jumlah barang, yaitu bakso ceker, tapi MU-nya semakin menurun. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya ya. Maka kalau terlalu banyak makan makanan ya pasti kepuasannya akan menurun, tambahannya akan menurun. Selanjutnya, hukum Gosen yang kedua, ini masih Bapak Gosen. Nah, untuk mengkonsumsi barang, tentunya kita kan tidak akan puas akan satu jenis barang. Tapi kita akan membeli beberapa jenis barang. Maka bunyinya seperti ini. Jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, berbagai jenis barang ya, entah itu makanan, minuman, pergi shopping, pergi nonton, atau dan lain-lain, beberapa jenis barang, maka konsumen akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya. Kita akan cari kepuasan yang maksimum, sesuai dengan budget atau anggaran yang kita miliki. Kita cari kepuasan. Nah, tapi rasio MU-nya berbanding sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Ibaratnya kalau kita misalkan pergi ke suatu toko atau mall gitu ya, kita nonton cukup sekali, makan sekali gitu ya, minum sekali. Nah,
kita pasti melihat rasio MU-nya yang berbanding sama, ya, puas gitu kan. Nah, ini bunyi dari hukum Gosen 2. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pendekatan ordinal. Kalau tadi kita bisa ukur dengan angka, nah kalau ordinal seperti apa? Nah, untuk pendekatan ordinal, kepuasan atau utilitas suatu barang tidak diukur dengan angka, tapi kita lihat tinggi rendahnya kepuasan yang diperoleh. Apakah puas, cukup puas gitu ya, tidak puas, atau bagaimana? Kita bisa ukur tinggi rendahnya. Nah, yang pertama kita lihat konsep dari kurva indifferent atau indifferent curve ya. Apa sih indifferent curve? Nah, kurva indifferent ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang. Seandainya kita beli dua jenis barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Hendy, sini kita lihat ya, Hendy membeli baju dan celana. Nah, kombinasi dua jenis barang yang bisa dibeli oleh Hendy dengan asumsi tingkat kepuasan yang puas gitu ya, dikatakan puas. Saya beli barang ini nih puas nih, celana dan baju. Nah, kita bisa lihat kombinasinya di sini. Ada beberapa kombinasi A, B, C, D, E, F. Kalau Hendy ini beli bajunya 10, maka beli celananya 2. Ya, asumsinya uangnya kan terbatas ya. Semisal bajunya saya kurangi bajunya, maka celananya bisa kita tambah. Semisal bajunya saya mau beli 2, maka celananya kita bisa tambah lebih banyak, 10. Nah, jadi salah satu barang kita tambah, salah satu barangnya yang lain kita kurangi. Ya, ini konsep dari indifferent curve. Tapi ingat, tingkat kepuasannya berbanding sama ya, di sini puas, 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 dan puas. Nah, coba kita lihat seperti apa kurva, bentuk kurvanya. Nah, di sini ada kurvanya, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya tadi yang sudah ada pada tabel. Ya, setelah kita tarik titik potong-potong gitu ya, bertemu titiknya sudah bertemu nih. Nah, kita tarik garis, maka akan membentuk kurva indifference yang turun ke bawah ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi kita bisa buat indifference curve-nya seperti ini. Salah satu barang ditambah, maka salah satu barang yang lain dikurangi. Maka akan membentuk garis yang kiri atas ke kanan bawah. Nah, inilah yang disebut indifferent curve. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari konsep yang kedua dari pendekatan ordinal, budget line atau garis anggaran. Apa sih budget line ini? Garis yang menunjukkan berbagai kombinasi alternatif dari barang-barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang tersedia dengan harga tertentu. Ya, kita lihat harganya. Oke, kita lihat contoh kasusnya ya supaya lebih jelas ya. Nah, di sini Budi ingin membeli ballpoint dan spidol warna yang harganya masing-masing Rp1.000. Lalu Budi hanya memiliki uang Rp10.000. Maka kita bisa buat kombinasi kedua jenis barang ini dengan harganya, dengan anggaran 10.000 itu cukup ya. Dari kombinasi A, B, C, D, E kan kita bisa buat ya. Kalau ballpointnya 0 maka spidolnya bisa beli 10. Kalau ballpointnya ditambah maka spidolnya dikurangi 3, ballpoint spidolnya 7. Ballpointnya ditambah menjadi 5 maka spidolnya 5. Ya, uang 10.000 akan habis. Kalau ballpointnya saya tambah menjadi 7, maka spidolnya saya bisa beli 3. Dan yang terakhir, kalau saya belikan semua ballpoint 10, maka spidolnya 0. Jadi kita melihat anggaran yang tersedia. Nah, oke, setelah itu kita bisa tarik garis budget line, membentuk garis ya, sama seperti tadi indifferent curve, dia akan dari kiri atas menuju kanan bawah ya, akan membentuk garis. Nah, inilah yang disebut garis budget line ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, untuk selanjutnya Bu Sisil akan berikan tugas kalian di rumah tentang
contoh kasus makan bubur ayam ya, tentunya kalian semua senang makan bubur ayam. Nah, silakan nanti kamu cek di e-learning yang sudah Bu Sisil share, di e-learning kalian masing-masing. Silakan kamu hitung berapa sih marginal utility-nya sesuai dengan apa yang sudah Bu Sisil jelaskan. Dan silakan kamu buat garis atau kurva dari TU dan MU ya, sesuai dengan hukum Gosen 1. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan bertemu lagi dengan Zoom, dan saya harap teman-teman ada yang bisa mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar di rumah, salam sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik, share, komen, subscribe di channel YouTube Bu Sisil. Oke, dadah, bye-bye. Salam ekonomi.